Profesor Dr. Ingmut Baharudin Yusuf Habibie atau kita kenal sebagai B.J. Habibie merupakan pria berasal Parepare, Sulawesi Selatan yang lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Bapak Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia yang menjabat sejak Mei tahun 1998 hingga Oktober tahun 1999. Beliau juga sempat menjabat selama 2 bulan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Beliau merupakan keturunan orang Jawa yang dimana ibunya bernama Tuti Marini Puspowardoyo dengan ayahnya berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie. Di masa kecilnya, Bapak Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Jerman pada tahun 1955. Pada masa mudanya, ia menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan pendidikan studi S1 hingga S3-nya. Pak Habibie kemudian melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya bernama Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman, Habibie harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah dan sekaligus biaya rumah tangganya. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Pada tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapatkan gelar doktor insinyur atau doktor teknik. Dan dengan indeks prestasi summa cum laude. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie sudah mulai bekerja untuk menghidupi keluarganya dan biaya studinya. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di Messerschmitt Olco Blohm atau MBB Hamburg pada tahun 1965 sampai 1969. Sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kemudian menjabat kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB pada tahun 1969 sampai tahun 1973. Atas kinerja dan kebriliannya tersebut, 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Vice Presiden sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 1973 sampai 1978, serta menjadi penasihat senior di bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada tahun 1978. Dia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan Jerman. Sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sudah sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie menjadi permata di negeri Jerman dan ia pun mendapat kedudukan terhormat baik secara materi maupun intelektualitas oleh orang Jerman. Selama bekerja di MBB Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Beberapa rumusan teori dikenal dalam dunia pesawat terbang Habibie seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Pada tahun 1968, B.J. Habibie telah mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Pak Habibie. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan skill dan pengalaman SDM insinyur Indonesia untuk suatu saat bisa kembali ke Indonesia dan membuat produk industri dirgantara dan kemudian maritim dan barat. Dan ketika alam Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sotowo ke Jerman untuk menemui Saraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia, B.J. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan posisi dan pretes tinggi di Jerman. Hal ini dilakukan B.J. Habibie demi memberi sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Pada tahun 1974, di usia 38 tahun, B.J. Habibie pulang ke tanah air. Ia pun diangkat menjadi penasihat pemerintah langsung di bawah presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi.
hingga tahun 1978. Meskipun demikian, dari tahun 1974 sampai 1978, Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat sebagai Vice President dari Direktur Teknologi di MBB. Habibie mulai benar-benar fokus setelah ia melepaskan jabatan tingginya di perusahaan pesawat Jerman MBB pada tahun 1978. Dari sejak itu, dari tahun 1978 hingga 1997, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek), sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PBBT). Di samping itu, Habibie juga diangkat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional dan berbagai jabatan lainnya. Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan presiden, Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahnya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli dan Undang-Undang Persaingan Politik. Perubahan Undang-Undang Partai Politik dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah, inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil direndam dan akhirnya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Setelah ia turun dari jabatannya sebagai presiden, ia lebih banyak tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika di era kepresiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasehat presiden dan mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikan Habibie Center. Rasa cintanya yang besar pada mendiang istrinya Ainun ia tuangkan dalam bentuk buku. Dia menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun. Buku ini dibuat untuk almarhum istrinya. Buku tersebut berisikan mengenai kisah cinta sang profesor dengan istrinya. Buku tersebut setebal 323 halaman itu menceritakan mulai dari awal pertemuan Habibie dan Ainun sampai akhirnya Ainun menghembuskan nafas terakhirnya karena komplikasi penyakitnya pada 22 Mei 2010. Habibie menghitung masa hidupnya bersama Ainun sejak menikah pada 12 Mei 1962 selama 48 tahun 10 hari. Habibie meninggal dunia di RS Pad Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung. Sebelumnya Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019 sehari sebelum dimakamkan. Jenazah B.J. Habibie dibawa ke RS Pad menuju kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan 13 Blok L15 7 nomor 5 kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 12 September 2019 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Ibu Kota, Jakarta. Sementara Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur, sedangkan Presiden Soeharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah.
Kesimpulan yang kami dapatkan dari biografi B.J. Habibie, yaitu kisah hidup B.J. Habibie akan selalu menjadi motivasi untuk semua orang yang mengenalnya, baik lewat membaca, mendengar, ataupun melihat di televisi. Kami mendapatkan pelajaran penting dari beliau, yaitu 1. Kesuksesan adalah milik mereka yang berusaha. Maksudnya itu adalah B.J. Habibie pernah berkata, cuma kalau punya IQ tinggi tapi malas, yang penting itu sehat dan mau berkorban untuk mencapai apa yang diinginkannya. 2. Jadilah pribadi yang konsisten seperti yang Habibie menyampaikan ketika memutuskan menjadi seseorang insinyur penerbangan. Dia selalu fokus pada bidang tersebut. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, ia tidak lantas keluar dan berbelok arah. Justru ia tetap menekuni bidang tersebut hingga kini berhasil menjadi salah satu ahli penerbangan terbaik di Indonesia, bahkan dunia. Yang ketiga, tidak ada yang mudah dalam meraih mimpi, karena dalam perjalanan menuju mimpi-mimpi kalian akan dihadapkan dengan banyak sekali pilihan yang tidak mungkin kalian pilih semua. Mungkin kalian harus mengorbankan satu hal untuk mendapatkan 2 atau 3 hal. Intinya akan selalu ada hal yang harus kalian korbankan untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Yang keempat, gunakan apa yang kalian miliki untuk membantu sesama. Pesan yang tak kalah penting dari B.J. Habibie adalah jangan lupa untuk membantu sesama dengan sumber daya yang kalian miliki. Jangan lupa untuk selalu menyisipkan niat untuk membantu dan bermanfaat bagi orang lain dengan kesuksesan yang kalian raih.